Cek tes, cek. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini, dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita hari ini. Saya tidak berjanjian sebenarnya dengan worship leader, tapi kalau kita perhatikan dari lagu awal sampai pada lagu akhir, rasa-rasanya itu sangat-sangat berkaitan bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dari waktu yang tepat, lagu terakhir tadi sungguh menggambarkan sesuatu hal bahwa Allah punya waktunya sendiri yang jujur saya akui, dan mungkin kita rasakan bahwa kadangkala kita punya waktu versi kita sendiri. Sehingga yang terjadi adalah ada rasa kayaknya Tuhan terlambat. Bahkan mungkin kita pernah berpikir rasanya doa saya emang gak dijawab. Sebab apa? Sebab kita sudah punya versi waktu kita hari ini. Dan pagi hari ini sama-sama kita belajar. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih, tetapi sama-sama kita berjuang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita boleh menengok 2 tahun belakangan ini, bahwa dimulai dari adanya pandemi yang sudah berlangsung ya Maret kemarin, bahwa sudah 2 tahun di Indonesia ya, mungkin kalau di negara asalnya lebih duluan. Saya melihat dari data WHO, ada 6 juta jiwa melayang akibat pandemi ini. Kita tidak pernah bisa membayangkan. Saya cek di Badan Statistik, jadi jumlah masyarakat Kabupaten Banyumas ditambah Kabupaten Purbalingga ditambah Kabupaten Banjarnegara ditambah Kabupaten Cilacap, itu jumlahnya nggak sampai 6 juta. Padahal di pandemi ini di seluruh dunia 6 juta nyawa melayang. Jadi kalau 4 kabupaten itu kita lihat bangkai semua, orang semua, betapa mengerikan pandemi ini. Purwokerto semuanya mayat, Banjarnegara saya kerja sana mayat semua. Kalau mayatnya dikumpulin di 4 kabupaten ini, sungguh suatu hal yang mengerikan. Lalu kalau kita melihat tentang bencana, saya periksa di BMKG bahwa di tahun 2021 ada 10.000 kali gempa bumi, yang baik yang kita rasakan atau yang tidak. Tahun 2020 hanya 8 ribuan, artinya apa? Ada peningkatan 20%. Wow, itu besar sekali, sebuah bencana naik 20%. Dan rasa-rasanya hal ini memang bukan sesuatu yang aneh buat kita, karena Tuhan Yesus sendiri menubuatkan di dalam Matius bahwa pada hari-hari akhir situasi ini, bahkan kata gempa bumi ini ditulis dengan jelas. Padahal kita tahu bencana alam itu enggak cuma gempa bumi, bukan? Ada gunung meletus, ada banjir. Tetapi kata gempa bumi ini Yesus dengan katakan bahwa pada akhir zaman salah satu bencana yang disebutkan adalah gempa bumi, dan mungkin kita hari-hari ini belum merasakannya berdampak buat hidup kita. Lalu kalau mungkin kita lihat ini, ibu-ibu, gambar minyak, gula, gas LPG, telur, apa yang di benak ibu-ibu? Harga naik, betul ya? Ganti harga, para suami, saya mewakili ibu-ibu. Hari gini belanja 50.000 itu nggak dapat apa-apa. Ya, tabung gas LPG 12 kilo sekarang 200.000, bayangin. Dan ini hal yang tidak bisa ditolak. Khusus orang Kristen, telur harganya cuma 10.000 per kilo. Khusus orang percaya, minyak goreng 14.000 subsidi. Tidak ada, bukan? Semua ini dialami oleh baik kita yang percaya atau tidak percaya. Semua kita alami. Rasa-rasanya nilai tukar uang rupiah itu menjadi tidak ada artinya. Sangat tidak terbayangkan. Ya, kebetulan saya bekerja di sebuah perusahaan yang memenuhi kebutuhan
masyarakat pada umumnya tahu persis ganti harga semua. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan pajaknya jadi 11%, yang awalnya 10%, ganti harga, bukan naik, ganti. Dan saya membaca status Koarial waktu itu, udah lama ya nggak dengar perang, kali ini kita dengar perang lagi. Memang kita tidak secara langsung ada rudal nyasar di Banyumas ya. Memang kita tidak merasakan deru perang, tembakan, orang takut tidur karena tahu-tahu lampu padam lalu tiba-tiba senjata api begitu membabi buta. Dan kalau kita periksa di berita-berita online, rasa-rasanya namanya jiwa korban, versinya musuh pasti di kecil-kecil, enggak kami cuma mati 1.500, versi yang oh enggak dia udah mati 15.000, nolnya ditendang. Karena pasti saling menutupi, karena kematian banyak orang itu merupakan sebuah lambang kekalahan, tetapi tidak. Dan kalau Bapak Ibu yang sempat lihat TV, itu bukan film. Kalau kita biasa nonton film, orang belasan ribu baris, tank, pesawat nembakin bom, itu film. Itu tidak ada yang beneran terjadi. Tapi yang ini real kita lihat di televisi, seperti orang nonton film perang. Saya pernah melihat tidak sengaja berita Ukraina menembak helikopternya Rusia, cus, kelihatan, dar meledak, itu bukan film. Dan perang ini terus terjadi. Dari semuanya ini kita terus berpikir, lalu bagaimana ya dengan masa depan saya, masa depan anak saya, bagaimana ya? Kita yang bekerja, apalagi yang di Jawa Tengah kita tahu persis, kalau kita orang kerja ya, orang kerja bukan pengusaha, gajinya cuma naik 0,78%. Gak ada artinya dengan kenaikan semua ini. Lalu bagaimana mereka yang tidak punya pekerjaan? Lalu bagaimana mereka yang berusaha sendiri? Tantangan ini sangat begitu berat. Dan rasa-rasanya kita berpikir besok bagaimana ya keadaannya ya. Uang yang tadinya kita bayangkan 100.000 itu sudah besar. Tapi sekarang gak ada artinya, begitu di ke pasar itu pelangap-pelongo cuma dapat sekresek jangan-jangan. Apa-apa cuman mahal, apa-apa mahal, semuanya begitu. Bagaimana dengan masa depan anak saya ya, sekarang masih kecil, nanti SMP, SMA, kuliah bagaimana? Dan itulah banyak orang memikirkan, termasuk saya pastinya. Tetapi Pak, pagi hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita yang di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Kita akan membacanya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Menghormati pembacaan firman Tuhan, kita membacanya dengan suara yang kedengaran, dengan iman kita mau katakan ayat firman Tuhan ini. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Yang tidak bawa Alkitab bisa melihat di depan. Kita akan membacanya 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Silakan duduk. Saya membacakan ulang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Firman Tuhan Mazmur pasal 37 ini ditulis oleh Raja Daud pada saat dia sudah tua. Taunya dari mana udah tua? Ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Amin. Daud menuliskan Mazmur ini berdasarkan perjalanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara tentu tahu beberapa hal tragis yang dialami Daud. Saya coba menceritakan secara singkat saja. Sejak kecil di tengah keluarganya, Daud bukan anak yang diperhitungkan. Taunya dari mana? Pada saat Nabi Samuel hendak mencari pengganti Saul, dia melakukan sebuah upacara korban bakaran. Seluruh orang pada zaman itu sangat takut kalau ada nabi datang,
ini pasti bawa pesan Tuhan. Mereka akan berbondong-bondong datang. Termasuk keluarga Isai. Tetapi kita baca di dalam Alkitab bahwa dengan sengaja Daud tidak diikut sertakan. Karena pada saat anak Isai maju, wah badannya besar, mungkin ini pengganti raja. Ternyata Tuhan tolak, Tuhan tolak, Tuhan tolak. Sampai nabinya bingung karena Tuhan bilang tidak, bukan ini. Akhirnya masih adakah? Isai jawab, ya masih ada tuh, lagi ngangon wedus, lagi menggembalakan domba. Panggil, panggil, sebelum itu kita tidak akan makan. Barulah Daud dipanggil. Betapa sungguh mengenaskan ya, anak bungsu itu biasanya setahu saya itu paling dieman. Kalau di budaya kita ya, di budaya kita. Tetapi di zaman dulu memang anak bungsu kadangkali bukan suatu kebanggaan keluarga. Biasanya anak nomor 1 itu kebanggaan keluarga. Sehingga tidak heran dia masih anak-anak, tapi suruh menggembalakan domba ayahnya. Lalu kejadian tragis kedua, ketika dia mengalahkan Goliat, Saul sudah berjanji, kalau kamu nanti ngalahin, anakku kamu serahkan, belum hadiah yang lain. Kenyataannya, setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel, dan dia berhasil mengalahkan Goliat, nasib hidupnya tidak seperti yang kita bayangkan. Kan mestinya ya, udah diurapi, perang melawan raksasa menang, mestinya hidupnya berubah dong. Jadi tukang angon, mestinya ya hidup di istana lah. Ternyata tidak. Saul malah ingin membunuh Daud karena rasa iri. Karena bangsa Israel pada waktu itu mengeluh-ngeluhkan Daud. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud berpuluh-puluh ribu. Saul sakit hatinya dan dia ingin membunuh Daud. Sampai ada satu kisah, nanti Bapak Ibu boleh periksa di Alkitab. Daud dalam pelariannya, dia lari sebuah kota namanya Gad, dipimpin seorang Raja Akis. Daud sampai pura-pura gila daripada dibunuh. Ditulis dengan jelas, dia seperti orang yang lupa ingatan. Dia biarkan ngeces sampai ke janggutnya, tangannya menggaruk-garuk gerbangnya, karena daripada dibunuh. Daud sampai acting jadi orang gila. Kalau di sinetron acting jadi orang gila dibayar ya, ini beneran, serius, dia benar-benar pura-pura gila daripada dibunuh. Ada di Alkitab. Kisah tragis yang tentunya pernah saya sampaikan pada saat Daud menulis Mazmur 23, bagaimana Daud ingin dibunuh oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom. Dicatat di Alkitab, Daud itu sampai keluar dari istananya karena dia mau dibunuh anaknya. Dia sebagai orang tua, sebagai raja, dia memilih mengalah. Dia keluar dari istana beserta peserta warga atau masyarakat setianya dengan nyeker tanpa kasut, dengan menangis. Ditulis di Alkitab, sambil naik ke bukit dia menangis. Sungguh kejadian yang sangat tragis. Bapak Ibu, mungkin kita memang tidak seperti Daud, kita memang tidak mengalami sampai seperti hal itu. Tetapi kejadian tragis mungkin saja pernah terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Ada hal-hal yang terjadi di luar bayangan kita. Ada hal-hal yang terjadi di luar nggak pernah saya rencanakan. Tetapi musibah itu datang, bencana itu datang. Ada kejadian-kejadian yang pernah terjadi, kita nggak pernah duga itu muncul. Termasuk pandemi ini, tidak pernah ada yang duga. Semua dalam kebingungan. Tetapi Bapak Ibu, Saudara dan saya, pada kesimpulannya Daud menuliskan ayat ini. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ini adalah kesimpulan Daud. Pada akhirnya dia melihat bahwa orang yang diperkenan Tuhan, itu Tuhan telah menetapkan langkahnya. Oke, kita akan mencoba sama-sama belajar akan firman Tuhan dari ayat ini. Kata Mazmur pasal 37 ayat 23 ini, saya mencatat, saya melihat, memeriksa, ada sedikit perbedaan tetapi tidak masalah buat saya. Di dalam bahasa aslinya tulisannya sebenarnya begini. Oleh Tuhan, langkah-langkah orang benar ditetapkan dan dia, Tuhan, senang dengan caranya, dengan cara orang yang benar tadi hidup. Kurang lebih seperti itu.
Jadi tidak terlalu beda jauh dengan terjemahan bahasa Indonesia. Yang ingin kita sama-sama pelajari, kita cek dulu. Pertama, kata Tuhan. Tuhan dalam huruf besar, saya pernah menyampaikan bahwa kalau bahasa Ibrani zaman dulu, orang tidak berani menulis atau membaca Tuhan huruf besar. Yang kita kenal dengan Yehova, Yahweh, YHWH, huruf mati 4. Kalau mereka menemukan kata itu, mereka ganti bacanya dengan Adonai. Saking kudusnya buat mereka, nama Tuhan itu tidak berani mereka sebut. Makanya menurut hukum Taurat Musa, dilarang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saya percaya di sini kita tidak sembarangan pula. Ya, karena jangan sedikit ada tikus kita sebut nama Tuhan gitu ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kata Tuhan di sini sungguh-sungguh Allah besar pencipta, dia adalah pribadi yang kekal, dia ada sebelum segala sesuatu ada. Lalu kata menetapkan di sini sungguh sesuatu hal yang boleh dibilang artinya itu adalah mengarahkan, menentukan, bahkan Tuhan mengatur. Itu adalah kata yang ada di sana. Jadi waktu saya periksa bahasa ini luar biasa. Kita mungkin bahasa Indonesia itu kadang memang pengertiannya Tuhan menetapkan, kita bayanginnya ya ditetapin gitu. Cuma itu aja. Tetapi kalau kita periksa bahkan digambarkan seperti orang itu membangun. Jadi sudah diperhitungkan segala sesuatunya. Bahkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita semua mungkin sudah punya planning apapun. Tetapi kita tahu di dalam Amsal dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Kita semua boleh punya planning. Kita semua boleh punya rencana. Tuhan sudah kasih kita hikmat. Tetapi kalau pada saat kita menentukan segala sesuatu rencana dan pada akhirnya mengalami suatu perubahan atau gagal, kita harus kembali ingat akan firman Tuhan. Kita memang boleh berencana apapun, tetapi Tuhanlah yang menentukan pada akhirnya. Dan saya percaya ayat firman ini saling menentukan, saling mendukung daripada yang lain. Di dalam Mazmur 139 ayat 1-3, saya akan membacakannya. Tuhan, ini ada ditulis Daud ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa kalau aku berjalan dan berbaring. Di dalam perkataan terakhir, segala jalanku kau maklumi. Amin. Bapak Ibu, saudara di dalam Tuhan, kita sedang berdiri, kita sedang duduk, kita sedang berjalan, bahkan pikiran kita Tuhan sudah lihat dari jauh. Bahkan dikatakan Tuhan menyelidiki, Tuhan mengenal. Bahkan sungguh ada ayat ini saya waktu membacanya ya, Engkau memeriksa. Saya bayangin seperti seorang guru memeriksa tugas murid-muridnya satu persatu. Wah ini keliru, ini yang benar begini gitu ya. Kadang kalau waktu kita sekolah jawaban yang salah, lalu dia pakai pulpen merah, ini yang benar seperti ini. Bagaimana betapa Tuhan sangat terpeduli dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saya yakin dan percaya dengan segala profesi, kita orang kerja, masih sekolah, kuliah, ibu rumah tangga, kita sebagai opa, sebagai oma, sebagai pelayan Tuhan full timer, sebagai apapun kita tahu bahwa hidup kita Tuhan telah menetapkan langkah-langkah hidup kita. Amin. Bahkan Dia memeriksa apapun tindakan kita hari ini. Tuhan tidak pernah menggiring kita berbuat dosa. Mungkin pernah ada saya mendengar, kalau memang Tuhan menetapkan, berarti waktu saya berdosa Tuhan juga dong. Halo, Tuhan tidak mungkin membawa kita jatuh dalam dosa. Tidak pernah. Bahkan Dia selalu menyediakan jalan yang benar. Cuman memang kitanya yang memilih hal yang salah. Itu yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya pada hari ini.
Lalu kata yang kedua, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat berkenan kepada Tuhan? Saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Puji Tuhan, Tuhan menebus saudara dan saya bukan karena baik. Karena kita berdosa, Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal, dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Tadi bayar dengan lunas, tidak dengan cicilan, tidak dengan utang, benar-benar lunas. Dan sebagai kita tahu, nyadarilah sebagai orang berdosa ini, bagaimana caranya kita berkenan sama Tuhan. Kalau saya jawab, tidak mungkin. Kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita akan periksa apa yang Tuhan katakan tentang ini. Kita baca di layar yang bisa terlihat saja. Ibrani 11 ayat 6a. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Di luar sana banyak orang yang mungkin lebih baik dari saudara dan saya. Lebih baik dari seluruh jemaat di tempat ini. Tetapi kalau dia tidak punya iman, versi Tuhan berkata, aku tidak berkenan padanya. Tolak ukurnya Tuhan bukan perbuatan baiknya, tetapi iman yang dimiliki orang itu, itulah yang membuat dia berkenan. Lalu kita perlu cek tahu bahwa lalu iman itu dari mana? Saya hanya mengulang ya, tetapi ini menurut saya sangat penting. Menurut saya penting. Imannya dari mana? Efesus 2 ayat 8. Kita baca bersama-sama di depan saja, tidak apa-apa, semoga terbaca. Efesus 2 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Iman itu juga ternyata kasih karunia, pemberian Allah. Kapan itu diberikan? Pada saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya dilahir barukan, kita menjadi percaya terima Yesus sebagai juru selamat. Itu pekerjaan iman. Karena orang di luar sana, meskipun dikhotbahin A sampai Z, dia tidak diberi kasih karunia iman, dia tidak akan pernah percaya Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di sini, saya yakin kalau Bapak, Ibu punya percaya, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Pada saat itulah iman itu sudah ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang kasih, bukan hasil kerja keras kita, tapi betul-betul karena kasih karunia Tuhan, iman itu diberikan. Dan iman di dalam kehidupan kita ini adalah merupakan jalan untuk kita boleh menerima janji Tuhan, mendapatkan janji Tuhan karena iman. Kita sadarilah Bapak Ibu, kita tahu mendengar firman Tuhan, kita percaya, oh ya ini firman Tuhan. Tadi malam saya sharing dengan pemuda remaja tentang buah roh. Ya, kita percaya, oh ini firman Tuhan nih. Perbuatan daging salah satunya misalnya percabulan. Tetapi waktu kita bertindak, apakah itu hal yang mudah untuk kita hindari? Orang dunia menilai orang berzina itu terjadi kalau terjadi hubungan badan. Tapi tolak ukur Tuhan Yesus sangat tinggi sekali. Barang siapa yang mengingini wanita, pada hari itu dia menjadi berzina dengan hatinya. Halo laki-laki, termasuk saya. Lihat enak kan, lihat cewek seksi kan, ya enggak? Baju seksi, baju kurang bahan, enak kan? Tetapi pada saat kita melihat dan kita mengingini itu, saat itu kita sedang berzina. Dan tidak mungkin orang berzina itu masuk surga. Tetapi syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang begitu sabar, yang telah menetapkan kita menjadi umat bagiannya, dia akan membawa saudara dan saya memiliki kesadaran rohani, iya ya ini dosa. Apakah kita langsung mulus? Tentu tidak. Tentu tidak.
Melakukannya itu memang butuh perjuangan. Tetapi Tuhan sudah sediakan apa yang disebut dengan iman. Kemarin saya sharing pada pemuda remaja bahwa setiap kelakuan kita, waktu kita melakukan sesuatu itu harus punya tujuan. Kalau orang dunia pernah berkata, yang waras ngalah. Sepintas kita dengar itu betul. Tetapi kalau Anda dan saya mengalah karena menganggap orang lain gila, dan saya waras, itu bukan Alkitabiah. Itu bukan ajaran Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Sering dengar kan ya? Wis lah, sing waras ngalah. Itu kelihatannya benar, tapi salah. Karena apa? Kita nggak boleh mengalah kepada orang yang harusnya kita lawan hanya karena kita menganggap dia lebih gila dan saya lebih waras. Saya pun pernah melakukan hal itu dan saya waktu tahu Tuhan ampuni saya. Hari ini harusnya kita berubah. Setiap tindak tanduk kita harus punya dasar selalu kebenaran firman Tuhan. Dunia menawarkan banyak berita-berita, kayaknya benar, kayaknya baik, tetapi kalau tidak benar sesuai Alkitab itu salah. Standar kita harus mengikuti firman Tuhan. Amin. Tidak boleh pakai standar dunia lain yang lain. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan senang melihat perjuangan kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menyiapkan langkah-langkah orang yang benar, orang-orang yang berkenan kepadanya. Untuk berkenan Tuhan siapkan. Supaya berkenan kamu harus punya iman. Tuhan sudah lengkapi kita dengan iman. Supaya kita bisa terima firman. Entah di ruangan ini, entah di handphone, di YouTube. Kita terima firman, Anda membaca sesuatu, Anda dikuatkan, di situ Anda menjadi dasar untuk bertindak. Karena untuk sebelum kita bertindak, kita harus tahu dulu apa yang benar, baru kita lakukan. Dan puji Tuhan, Tuhan telah menyediakan itu semua untuk kita sanggup. Lalu yang selanjutnya, Mazmur 37 ayat 24, saya bacakan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila di sini merupakan gambaran bahwa kita pasti jatuh. Karena waktu saya periksa bahasanya dan di beberapa komentar memang bukan sesuatu yang mungkin kita jatuh, bukan. Anda dan saya, kita pada waktunya kita akan mengalami kejatuhan. Bisa karena dosa, bisa karena kesalahan diri sendiri. Bisa karena godaan atau kita memutuskan untuk melakukan kesalahan, kita bisa jatuh. Tetapi sungguh luar biasa, ayat ini memang tidak boleh dipotong-potong ya. Apabila ia jatuh, dan pada saat kita memang jatuh, meskipun kita jatuh, kalau diganti ya, ketika kita jatuh, jadi bukan mungkin kita jatuh, enggak. Kita pasti jatuh pada suatu ketika. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya dosa favorit yang berbeda. Kita punya dosa masing-masing yang berbeda. Kita menilai orang yang merokok berdosa, tapi orang yang makan berlebihan juga berdosa karena dia tidak menjaga tubuhnya. Termasuk saya ini yang lagi ngomong. Kita nggak bisa ngomong, dosa ya. Iya saya juga dosa, makan banyak itu dosa, makan berlebihan itu dosa. Ya kita jangan lebih baik jangan menunjuk orang, tapi kita mari koreksi diri kita masing-masing. Kita punya dosa favorit beda. Saya emang nggak pernah marah-marah, iya, tapi kita mungkin berdosa di bidang lain. Tapi syukur kepada Tuhan ya, Dia menerima kita bukan karena kita sudah tidak nginjek bumi, sudah kudus, sudah terbang, tidak. Karena Tuhan katakan hanya orang sakit yang butuh tabib. Dan Tuhan mau menerima saudara dan saya apa adanya untuk kita bangkit, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Dengan sabar Dia menunggu kita. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita dipanggil Tuhan. Tidak ada yang steril dalam hidup ini. Termasuk pekerja-pekerja Tuhan, full timer, bapak pendeta, apapun semua tidak ada yang steril. Cuma kita nggak tahu aja dosanya. Karena semua punya dosa masing-masing, punya celah masing-masing. Tetapi saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Kata selanjutnya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kalau kita baca ayat ini, tergeletak itu cuma geletak gitu aja ya. Tetapi dalam periksa ayat aslinya, itu artinya jatuh hancur. Orang yang kesandung tapi di bukit curam. Jadi kalau kepaduk, jungkel itu pasti
mati, binasa. Karena bukan jatuh di emperan kayak gini enak, itu cuma jatuh gampang. Kata tergeletak ini bukan cuma tergeletak di kayak gini doang, bukan. Artinya adalah jatuh sampai hancur, tidak tertolong. Tetapi syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, sebab, saya baca ulang saja, apabila ia jatuh, tidaklah sampai hancur, sampai binasa, sampai tidak tertolong, sebab Tuhan menopang tangannya. Kata menopang ini artinya menjaga supaya tetap berdiri. Saya mencoba mencari gambar, saya tahu mungkin gak kelihatan kalau di layar kita. Berdoa Bapak Ibu ya supaya proyektor kita diganti dengan yang lebih bagus, amin. Lumennya yang terang benderang, gak gelap gulita seperti ini. Ya, kasihan sekali saya melihat Bapak Ibu apalagi yang di belakang, saya yakin gak kelihatan. Ini adalah gambaran Yesus sedang memeluk orang yang dalam posisi seperti pingsan dengan kedua tangannya, supaya orang itu tidak jatuh. Kata menopang di sini artinya apa? Menjaga agar tetap dapat berdiri lagi. Tuhan tahu, sekalipun orang yang katanya benar, ketika kita berjuang melakukan firman Tuhan, Tuhan juga tahu pada saatnya kita bisa jatuh. Tetapi Tuhan berjanji melalui ayat ini, apabila kamu jatuh, tidak akan sampai hancur. Karena apa? Aku akan menopang hidupmu. Aku akan menolong kamu supaya enggak hancur. Semua kita pernah berbuat dosa dan mungkin kita masih sedang berdosa, tapi saya berharap kita berdoa jangan kita hidup di dalam dosa. Kita boleh jatuh dalam dosa tapi jangan hidup di dalam dosa. Saya ingat betul pendeta Denny Yunus berkata demikian dan saya pikir iya betul juga. Kita emang masih bisa jatuh tapi jangan hidup di dalam dosa. Ibarat ayam dan bebek kalau diceburin ke sungai, yang ayam berusaha keluar dari sungai, yang bebek malah berenang-renang dengan gembira, wak, 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 nyelam sekalian. Sebaiknya kita juga jangan begitu. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, tapi kita segera, dan puji Tuhan, Tuhan menolong kita, menopang hidup kita. Daud ini menuliskan hal ini dari pengalaman hidupnya, Bapak Ibu. Dia sudah mengalami dan dia akhirnya menarik sebuah kesimpulan bahwa perjalanan orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan Tuhan, Tuhan telah punya bingkai yang tidak mungkin keluar dari bingkainya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita, kehidupan saya. Mungkin pada saat kita menjalani tidak mengerti. Kesaksian sedikit, waktu saya sekolah di Jawa Barat, di Haurgelis namanya. Kalau mau secara akademis, meskipun di desa, saya harus sudah belajar terus, ranking 1 terus. Orang tua saya tidak mampu untuk menguliahkan saya. Tetapi karena kita ada dalam rencananya Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk tetap hatinya tenang, tidak komplain. Tidak merasa gimana sih Tuhan, saya udah belajar serius. Hasil akademik membanggakan, pihak sekolah mendorong, ayo kuliah. Tetapi tidak. Saya dibimbing Tuhan untuk tidak merasa kecewa dengan kondisi saat itu. Lalu dibawa ke Purwokerto, apakah pernah berpikir sampai detik ini? Ko Ariel adalah salah satu orang yang tahu persis waktu kita sama-sama bujang. Waktu saya merantau ke Purwokerto, berat badan saya 57, ada yang beratnya 57 di ruangan ini? Siapa kira-kira ya? Ya enggak ada. Enggak sampai ya. Bayangkan kurusnya saya seperti itu coba. Bukan karena diet, karena susah. Dibayar cuma 11.500. Makanan yang diberikan pada saya adalah makanan versi pembantu. Karena saya pernah kerja di sebuah toko emas. Makanan anjing yang saya intip kadang lebih enak. Ada balungan, ada babi mungkin bekas gitu ya. Enak makanan anjing ya, saya buka kreseknya gitu. Tetapi jalan-jalan itu waktu dijalani sedih sekali. Waktu saya masih merantau, orang tua masih di Haurgelis, saya nggak punya duit untuk telepon,
teleponnya dikunci, saya pakai sapu lidi. Tek, teng, 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 teng. Almarhum mama saya sudah menunggu di Our Place untuk menerima telepon dari anaknya. Hanya sekedar say hello. Ketika di print, tagihan teleponnya kok banyak sekali, ketahuan lah kodenya, ya kan zaman dulu. Saya diomelin bos saya. Kamu telepon kemana? Ini telepon ke rumah saya telepon mama saya. Karena nggak punya uang. Saya pernah mengalami demam sendirian, saya tidur cuman lantai 3, saya tidur di toko mas itu, saya tidur di lantai 3 hanya dengan anjing di lantai 3, saya di bawah sendirian. Rumah itu besar, dengan histori pernah kerampokan sehingga rumahnya dibuat seperti kerangkeng dinosaurus, jadi atasnya itu pakai besi sebesar linggis, teralis. Jadi kalau saya kunci, saya lempar kuncinya dijamin halal, saya nggak bisa keluar. Kalau kebakaran ya kepanggang, karena nggak ada jalan keluar, asli rapat. Saya kedinginan, demam, putih semua tangannya. Pada saat itu saya hanya bisa ngeringkel dan berdoa sambil menangis, Tuhan tolong saya Tuhan, saya demam Tuhan. Gak punya apa-apa, gak ada sendirian. Tiba-tiba Tuhan utus seorang anak Tuhan dan saya tidak pernah melupakan. Namanya Saudara Bambang yang hari ini ada di Puri itu. Mengantarkan 1 kotak kopi 3 in 1, karena saya udah jual kopi ya, gak saya sebutkan karena dia kompetitor ya. Dan roti go, saya masih ingat. Tidak pernah saya mau bisa siapa-siapa, boro-boro HP, boro-boro telepon. Saya sangat terharu dan saya menangis, Tuhan makasih Tuhan. Saya enggak ngomong siapa-siapa. Saya belum kenal dengan Ibu Erna ya. Benar-benar saya keluar, ada apa? Oh ini. Apakah itu kebetulan? Saya jawab tidak. Pengalaman demi pengalaman itulah yang membuat saya, oh oke. Tapi waktu jalan enak, enggak enak. Enggak enak. Asli enggak enak. Dan tentunya saya percaya kalau saya melihat, menengok diri saya tarik mundur waktu saya SD. Saya tinggal di sebuah rumah petakan di Jakarta. Orang tua saya masih hidup. Rumah yang separuh tembok, atasnya triplek. Yang kalau tetangganya berantem kita dengar. Yang kalau kekeringan kita ngangsu air itu ngantri dengan pompa, dengan mama saya pakai jerigen. Itu membuat saya mengingat kembali, wow. Adik saya ada itu ya, nggak tahu ingat apa enggak ya, mestinya ingat sih, ya ter. Perjalanan hidup kita, waktu kita jalani memang kita nggak bisa lihat, tetapi saya ingin katakan, percayalah. Saat Tuhan sudah menangkap Bapak, Ibu, Saudara dan saya kenal Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan telah menetapkan masa depan kita yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kita mungkin pernah jatuh, pasti kita pernah berdosa lah. Mungkin sesi yang berbeda saya akan buka-bukaan dosa saya yang tidak mungkin orang tua saya mungkin tidak tahu. Tetapi kita semua pernah berdosa, kita bukan orang benar. Bapak Ibu bisa melihat saya, orang kudus luar biasa ini. Ke gereja tiap hari waktu saya di gereja bukan di sini. Apakah kita tidak berdosa? Saya berdosa. Tetapi syukur pada Tuhan, Tuhan begitu sabar membimbing demi tahap, demi tahap, demi tahap. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan menolong saya. Dari pengalaman hidup itu saya percaya. Tuhan telah menetapkan dan ayat ini sungguh memberkati buat saya pribadi. Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda. Tetapi cobalah tengok 5-10 tahun yang lalu. Waktu kita belum punya apa-apa, waktu kita belum punya rumah, belum punya motor. Ingat itu pada saat susah, saat kita berdoa kita susah. Dan saat ini kita sangat bersyukur. Bahwa perjalanan hidup kita, Tuhan sudah tetapkan. Sekalipun kita pernah jatuh, Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Amin Bapak Ibu. Sebagai penutup ya, saya mendapatkan sebuah gambaran bahwa Tuhan itu senang melihat perjuangan kita. Tuhan bukan senang lihat umat susah, enggak sih. Tapi maksud saya Tuhan tuh senang melihat perjuangan jatuh bangun kita. Karena Dia tahu waktu kita melakukan itu juga karena Tuhan berikan kita iman. Berikan kita firman, berikan Roh Kudus. Kadang kita dengar, kadang kita bandel, kadang kita ngeyel.
Bapak Ibu pernah melakukan dosa, hati gelisah, itu karena Roh Kudus mengingatkan, kasih sinyal, tapi kita enggak, saya benar kok, benar. Ya sudah, kalau kita masih pakai ukuran kita sendiri benar, kita enggak akan pernah bisa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan senantiasa berbisik, berbicara dalam hati kita ketika melakukan sesuatu, iya ya, mestinya enggak seperti ini tadi. Iya ya, mestinya saya enggak seperti ini tadi. Tapi saya percaya jatuh bangun kita tetaplah di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berusaha berjuang. Kita tahu memang kita jatuh bangun. Dan Tuhan juga tahu. Dan Tuhan seperti seorang ayah kita di sini yang sudah jadi ayah. Ketika anak itu belajar jalan, ketika dia jatuh, apakah kita marah-marah anak? Jangan jatuh ya, gitu kan tidak mungkin. Kita malah ketawa-ketawa, ayo bangun lagi, ayo bangun lagi. Jalan dengan sempoyongan, ayo bangun lagi. Nanti kalau sudah pintar mulai rembetan, ya, mulai rembetan. Saya lihat Alfred itu ya, rembetan. Nanti mulai jalan dengan sempoyongan. Pernahkah Anda melihat ada anak kecil ketika dia baru belajar jalan digandeng gak mau? Betul bapak-bapak, ibu-ibu, digandeng gak mau. Itulah kita kadang-kadang. Oh, udah bisa jalan, udah jalan bisa. Ya. Digandeng dilepas tangannya. Tapi syukur pada Tuhan, orang tua yang baik, dia tetap menjaga anaknya. Oke, nggak mau digandeng, tetapi Anda nggak biarkan dia jungkel kan dalam bahasa Jerman kan. Anda akan berusaha secepat mungkin menangkap, jangan sampai kecebur dan sebagainya. Bila perlu biarlah kita yang luka-luka dia selamat meskipun dia jatuh. Itulah kita. Amsal 24 ayat 16, saya bacakan saja. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali itu adalah angka sempurna. Sempurna sekali kesusahannya, tetapi dia pasti akan bangkit kembali. Amin. Karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjaga hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini. Saya percaya Tuhan adalah Allah yang telah mempersiapkan jalan hidup tiap umatnya. Yang kedua, Tuhan telah memampukan kita untuk hidup berkenan. Dengan iman, dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus. Tuhan tahu berkenan itu susah, makanya aku kasih kamu alatnya. Aku kasih ini, iman. Percaya firman, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Karena Tuhan tahu memang gak bisa kita berkenan dengan. Lalu yang ketiga, Tuhan selalu menolong saat kita jatuh. Kita pernah jatuh, Bapak, Ibu, Saudara, lepaskan pengampunan. Mari kita melihat orang yang bersalah itu dari cara pandang Tuhan. Bahwa Tuhan pasti memberikan dia kesempatan untuk dia bangkit. Untuk dia kembali ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, percayalah rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Mungkin waktu kita melihat, merasakannya, boro-boro bisa lihat rancangan Tuhan yang terbaik. Ganti rancangan sih ngapa Tuhan? Salah kali rancangannya. Tidak, percayalah rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang pemain musik. Pagi hari ini saya sangat terbatas menjelaskan kepada Bapak Ibu. 2 ayat ini sudah biasa kita baca. 2 ayat ini bahkan ada lagunya dan enak sekali dinyanyikannya. Tetapi saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menambahkan penjelasan kepada kita semua bahwa